Kembali lagi bersama-sama di dalam kelas pendidikan moral tingkatan 4, dan hari ini kita akan fokus kepada satu lagi tajuk di dalam silibus kita, yaitu unit 2, kepribadian mulia. Dan fokus utama kita di dalam pembelajaran hari ini ialah maksud kepribadian mulia, ciri individu berkepribadian mulia, dan juga cara mempraktikkan kepribadian mulia. Hanya 3 fokus utama kita di dalam pembelajaran hari ini, dan kita akan bincangkan serta saya akan jelaskan secara ringkas dan mudah untuk kita pahami bersama-sama. Sekarang ini kita masuk ke dalam maksud kepribadian mulia. Maksudnya sangat mudah, yaitu sifat baik dan terpuji. Setiap perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang patut dipuji, itulah maksud kepribadian mulia. Bermula dengan penghayatan nilai murni serta penakulan moral. Maksudnya penakulan moral ini ialah berpikir dan membuat keputusan secara moral dan emosi moral. Emosi moral ini ialah berkaitan dengan perasaan kita serta perlakuan moral. Perlakuan moral itu maksudnya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan seharian berdasarkan kepada nilai-nilai murni yang kita sudah pelajari. Dan kepribadian mulia ini sebenarnya dapat dibentuk melalui latihan dan amalan dalam kehidupan harian. Apabila kita melatih diri kita, apabila kita mengamalkan perlakuan-perlakuan ini di dalam kehidupan seharian, ia akan menjadi tabiat dan juga kebiasaan kita. Wah, luar biasa. Sekarang ini kita akan bincangkan secara ringkas beberapa ciri individu yang berkepribadian mulia. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu ikhlas dan jujur dalam tindakan. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu berpura-pura baik, karena mereka adalah orang yang ikhlas dan jujur di dalam tindakan mereka. Yang kedua ialah bersikap sederhana. Bersikap sederhana ini maksudnya tidak keterlaluan di dalam pemikiran dan juga tindakan mereka. Yang ketiga ialah berusaha melakukan kebaikan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sentiasa ingin melakukan kebaikan. Kita teruskan yang keempat, ciri-ciri individu yang berkepribadian mulia ialah melakukan kebaikan tanpa balasan. Tidak perlu ada orang yang gambar kemudian share di Facebook dan sebagainya untuk membuat kebaikan. Tidak perlu selepas membuat kebaikan kita dapat habuan dan sebagainya. Orang yang berkepribadian mulia tidak mengharapkan balasan. Contoh yang seterusnya ialah sabar dan tenang dalam kesukaran hidup. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak akan berhadapan dengan kesukaran hidup. Tetapi orang yang berkepribadian mulia ini, mereka sabar dan tenang. Dan yang terakhir, sebagai contoh yang saya boleh berikan hari ini ialah berpegang teguh pada agama. Saya berani katakan bahwa agama dan kepercayaan yang masing-masing kita pegang adalah perkara yang pokok yang harus kita ada sebagai satu jalan hidup. Itu yang diajarkan kepada kita sejak daripada kita kecil lagi, dan itu yang akan menjadi pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. So, sekarang ini secara ringkas saya akan memberikan 5 contoh bagaimana cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia. Sebenarnya ada banyak, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, ada banyak cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia, karena setiap perkara yang baik dan terpuji yang kita lakukan itu adalah cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia dalam kehidupan. Cara yang pertama yaitu kepada diri. Untuk mempraktikkan kepribadian mulia di dalam diri kita harus pandai menjaga batasan pergaulan. Selain daripada itu, kita juga perlu menjadi orang yang bersikap pemaaf dan berani mengaku kesilapan. Ada banyak orang yang tidak berani mengaku kesilapan, ego dan sebagainya. Tetapi kita patut berani untuk mengakui kesilapan diri. Dan apabila kita mengakui kesilapan diri, kita mampu untuk berubah daripada perbuatan-perbuatan tidak baik kepada perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Perkara yang seterusnya yaitu di dalam keluarga. Cara kita mempraktikkan kepribadian mulia kita di dalam keluarga ialah dengan mendapatkan sokongan daripada ibu bapak dalam kehidupan. Selain daripada itu, kita juga dapat mempraktikannya dengan bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Tidak perlu terlalu grand, cukuplah sekadar doa untuk ibu bapak dan juga
sedikit makanan dan juga hadiah untuk mereka. Bersederhana adalah sifat dan kepribadian mulia yang sangat baik. Kepada rekan sebaya pula, contohnya ialah dengan menegur kesalahan rekan dengan cara yang baik. Sebenarnya perkara ini agak sukar, sebab untuk menegur rekan sahaja sebenarnya kita agak segan juga. Kadang-kadang kita takut kehilangan sahabat baik, tapi sebagai sahabat baik, tugas kita adalah untuk memperbaiki jika mereka melakukan kesilapan. Walau bagaimanapun, kita haruslah melakukannya dengan cara yang baik. Selain daripada itu, kita harus juga memberikan pertolongan kepada rekan kita dengan ikhlas. Tidak perlu mengungkit-ungkit apa yang pernah kita berikan pertolongan kepada mereka. Satu perkara yang sangat bahagia untuk kita adalah apabila kita mempunyai rekan yang sentiasa berada di sisi kita untuk membantu dan juga bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Mari kita lihat pula bagaimana kita mempraktikkan kepribadian mulia di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kita dapat mempraktikkan kepribadian mulia ini dengan membantu mangsa bencana ataupun kita membantu orang yang sedang di dalam kesusahan. Selain daripada itu, kita juga patut untuk bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti sukarela dan program kemasyarakatan. Kita memberikan dorongan pada semua pelajar-pelajar untuk sama-sama melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti sehat seperti ini. Yang terakhir, untuk mempraktikkan kepribadian mulia pada negara dengan mengelakkan diri daripada melakukan penularan fitnah kepada negara. Kita harus hati-hati, kadang-kadang apa yang kita kongsikan di media sosial dan sebagainya, sebab kita juga takut sekiranya perkara ini akan menyebabkan kita memfitnah negara. Contoh yang seterusnya ialah kita dapat mempraktikkan kepribadian mulia kepada negara dengan mengharumkan nama negara dalam bidang kita masing-masing. Lakukan sesuatu untuk menaikkan nama negara. Dan yang paling penting, bukan hanya negara kita yang mendapat nama baik, tetapi diri kamu dan keluarga kamu juga. Sebenarnya ada banyak lagi cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya apabila kita bercakap tentang kepribadian mulia, yaitu sifat yang baik dan terpuji, maka ada banyak perkara yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap semua pelajar dapat memahami dan juga dapat bersama-sama mempraktikkan kepribadian mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Jangan berputus asa untuk mencapai cita-cita kamu. Jangan berputus asa untuk mengejar ilmu pengetahuan. Bye-bye.